Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, dalam kitab Sunanul Mardiyah karya Guru Agung As-Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawas Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa sirah, itu diurai sunnah-sunnah unggulan. Sunnah-sunnah unggulan itu dalam artian itu yang diprioritaskan, yang dijadikan semacam acuan bagi para murid. Dengan rinci beliau menyebutkan bahwa satu itu secara berurutan. Nomor satu adalah melaksanakan sholat pada awal waktu. Melaksanakan sholat pada awal waktu itu termasuk ke dalam sunanul mardiyah, sunnah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah dalam artian jalan ataupun perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masyarakat kan selalu mencari sumber itu dengan menggunakan dalil. Terkadang kita sering mendengar mana hadisnya riwayat siapa dan lain sebagainya. Padahal yang namanya sunnah, jalan yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mesti dalam bentuk hadis. Sunnah kan macam-macam. Ada yang namanya sunnah qauliyah, sunnah yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali itu kan sudah dikodifikasikan dalam bentuk kutubus sitah, ya, kitab-kitab hadis yang terpopuler yang ada 6 macam itu. Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah itu termasuk kutubus sitah. Nah, itu termasuk ke dalam sunnah qauliyah. Tapi ada juga yang menjadi rujukan masyarakat di dalam melaksanakan amaliyah yang menduplikasi ajaran Rasulullah SAW. Itu tidak mesti harus ada semacam dalil qauliyahnya, tapi bisa dilihat daripada dalil fi'liyah. Dalil fi'liyah itu sendiri apa yang dilakukan oleh Rasul. Yang dilakukan oleh Rasul penekanannya adalah bukan masalah ucapan, tetapi masalah perilaku. Kalau hanya mengandalkan ucapan saja kemudian tidak dilakukan, itu kan tidak berbobot yang dimaksud. Seperti solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, gitu ya. Kalau yang dijadikan dasar adalah sunnah qauliyah, kapan kita bertemu dengan Rasul? Kan kita tidak sejaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kan hidup pada kira-kira 1500 tahun yang lalu, sementara kan kita lahir kemudian. Jadi kalau kita mengandalkan sunnah qauliyah yang merupakan acuan yang banyak dipertanyakan orang, ini sumbernya sama dengan Rasul. Itu kan kalau hanya teori kan semacam begitu. Yang dibutuhkan kan bagaimana kita melihat Rasul itu sendiri sholat. Kalau melihat Rasul secara pribadi, secara secara zohir, kan kita tidak sejaman. Tetapi kan Nabi sendiri kan pernah mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama kan ahli waris para Rasul. Tentu kita jangan terkecoh ulama yang mana yang harus kita teladani. Jadi ada satu pedoman, ada satu kalimat yang mengatakan yang namanya al ulama warasatul anbiya itu al muwafiq li rasulillah walau kana wahidan. Jadi yang namanya ulama pewaris para rasul itu adalah orang yang mempunyai ucapan dan tingkah laku persis seperti yang dilakukan oleh Rasul, walau kana wahidan, meskipun dia sendiri. Artinya dia itu tidak punya santri banyak, macamnya tidak begitu. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat semacam begini. Jadi katakan sebagai ulama pewaris Nabi adalah umpamanya orang yang sering berorasi, belum tentu gitu. Karena keterkenalan orang banyak dikunjungi masyarakat, belum tentu. Yang dibutuhkan adalah al-muwafiq li Rasulillah.
orang yang ucapan dan amaliyahnya itu persis seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Malah ada sunnah takririyah gitu ya. Sunnah takririyah itu sendiri apa yang dilakukan oleh para sahabat, Rasul itu tidak berkomentar. Menyuruh tidak, melarang juga tidak. Sah-sah saja yang semacam begitu. Sekali waktu Rasul kan pulang dari peperangan, disuguhi makan. Disuguhi makan oleh para sahabat, oleh salah orang sahabat. Begitu hidangan disajikan, kemudian Rasul tidak memakan salah satu jenis makanan yang disajikan itu. Sahabat kan jadi bingung, jadi bingung dalam artian ini boleh apa enggak gitu. Begitu ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul, kau tidak makan hidangan daging ini? Apa kata Rasul? Aku hanya nggak suka saja gitu. Kalau kalian mau silakan saja. Artinya tidak apa, tidak menyuruh dan tidak melarang. Ternyata setelah diteliti adalah daging tersebut adalah daging biawak. Dalam artian kita boleh saja memakannya kalau mau. Kalau tidak nggak apa-apa. Itu juga termasuk sunnah, termasuk perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, jadi yang saya maksudkan adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, terutama yang dikutip dalam kitab Sunanul Mardiyah, itu merupakan perjalanan Rasulullah SAW yang contohnya diduplikasi oleh para pengikutnya. Satu diantaranya adalah pengarang kitab Sunanul Mardiyah, As-Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullahil Mas'ud Al-Kutub radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.